Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Tema 6 tentang energi dan perubahannya. Kita melanjutkan pada subtema 3 pembelajaran 5. Kemarin kita sudah belajar tentang energi alternatif ya. Ada angin, air, cahaya, matahari. Nah, pada kali ini pada pembelajaran 5 kita mempelajari salah satu energi alternatif, yaitu apa? Briket. Nah, briket itu arang ya. Nah, ini contoh gambarnya arang seperti ini. Ini adalah pembelajaran 5 halaman 136. Anak-anak buka bukunya, kita pahami bersama. Briket pengganti BBM. Nah, jadi tidak hanya air dan angin ya, bisa digunakan sebagai pengganti BBM, bahan bakar minyak. Misalnya dalam pembentukan listrik ya, kemarin air bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan membuat waduk, jadikan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, pada saat ini briket ternyata juga bisa dijadikan pengganti BBM. Kita baca dulu. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket, alat dan bahan. Nah, ini ya, kita coba mengenal cara pembuatan briket ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, terus kanji ya, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk dibuat cetakannya ya. Terus yang terakhir korek api. Cara pembuatannya seperti apa? Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkah pembuatan briket. Yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu atau serbuk gergaji atau batok kelapa. Ya, ini salah satu aja. Terus yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering, dijemur ya di bawah panas matahari. Setelah itu, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Nah, jadi dari serbuk gergaji atau bambu tersebut dibakar sampai menjadi arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Nah, sini kanji sebagai perekat arang-arang tadi ya, yang sudah kita buat arangnya, yang sudah dari serbuk gergaji yang sudah kita bakar tadi. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu, bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Nah, ini pencetakan ya, dipadatkan, cetak menggunakan paralon. Yang 7, tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Nah, proses akhirnya adalah dikeringkan, dijemur lagi. Jadi seperti itu ya proses pembuatan briket ya. Cukup mudah. Nanti kalau anak-anak mau coba bisa juga di rumah. Kita lanjutkan. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, itu ya salah satu cara kita untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak agar tidak cepat habis, yaitu menggunakan energi alternatif ya. Salah satunya adalah briket sebagai bahan bakar. Ayo berlatih. Nah, ini tugas untuk anak kerjakan di rumah. Kalian telah membaca wacana di atas tentang tadi ya, proses pembuatan briket dan kegunaan briket. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan fungsi briket. Nah, nanti anak-anak baca dan pahami kembali. Fungsi briket itu sebagai apa? 2. Sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Nah, ada ya, ini di bacaan. Dan anak pahami lagi. 3. Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Ini juga ada ya.
4. Mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Nah, kenapa? Karena briket bisa menggantikan bahan bakar minyak ya. 5. Briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Nah, ini juga ada di bacaan ya, nanti anak-anak pahami. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Nah, jadi dengan penggunaan briket itu ramah lingkungan ya, tidak mencemari lingkungan. Ayo berdiskusi, diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Nah, ini ya. Nanti anak-anak bisa diskusikan di rumah dengan keluarganya. Kira-kira bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah di sekitar kita. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu di sini ya. Nanti anak-anak tuliskan hasilnya di sini. Kira-kira cara mengurangi sampah di sekitar kita itu caranya seperti apa? Nah, anak-anak tuliskan di sini, oke? Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Nah, itu ya. Penggunaan briket salah satunya sebagai apa tadi? Bahan bakar. Jadi pengganti gas atau minyak gas ya. Jadi tidak menggunakan kompor yang dari minyak gas, tetapi menggunakan tungku dari briket. Karena kenapa? Briket itu tidak menyempari lingkungan. Selesaikan masalah berikut ini. 1. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30 atau jam 2:30, pukul berapa briket akan habis? Nah, kesana anak menghitung. Kalau dimulai jam 2.30, 2 jam kemudian itu pukul berapa? Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak tulis. Ini soal cerita ya. Anak-anak pahami dulu ceritanya, baru dikerjakan. Nomor 2. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Nah, kalau yang di sini tadi 1 briket, di sini 2 briket. Kalau 1 briketnya 2 jam, kalau 2 berarti berapa? 4 jam. Nah, 4 jam setelah pukul 10 itu pukul berapa? Nah, anak-anak hitung di sini. Dipahami dulu ceritanya, lalu dihitung ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, ini dipahami ya. 1 kelompok terdiri 5 orang. Setiap orang membawa 1 briket. Nah, berarti briketnya ada berapa? Dari 5. Nah, 1 briket habis dalam 1 jam. Nah, berarti kalau 5 orang sama dengan 5 jam. Jadi berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, anak-anak pahami dulu soal ceritanya, baru dikerjakan. Jadi seperti itu ya. Nanti anak-anak pahami, dengarkan kembali dengan baik. Baru setelah itu soal-soalnya dikerjakan. Nah, sekian ya pembelajaran 5 ya tentang energi alternatif, yaitu penggunaan briket sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, tadi sudah dijelaskan proses pembuatan briket ya, bisa dari serbuk gergaji atau dari batok kelapa. Nah, itu nanti anak-anak pahami, anak-anak baca dan dengarkan baik-baik. Setelah itu soal-soalnya dikerjakan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.